Akibat krisis yang melanda Sri Lanka, fenomena jebakan utang Tiongkok belakangan ini menjadi isu yang hangat di masyarakat. Apalagi media barat yang diwakili Amerika turut menarasikan dengan menyebut Sri Lanka telah masuk dalam perangkap diplomasi jebakan hutang. Untuk mengetahui kebenaran isu tersebut, tim Jurnal Barata akan mengungkap data dan analis yang dilakukan oleh para pakar senior. Mereka berasal dari Johns Hopkins University di Amerika Serikat dan Monash University di Australia. Mereka ini adalah sumber informasi yang kami gunakan sebagai dasar dari argumentasi ini. Pemirsa, bersama saya Endro Mariono, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Agar lebih objektif, kami tidak akan menggunakan satu sumber pun yang berasal dari Tiongkok. Semuanya adalah berasal dari intelektual atau akademisi dari negara-negara barat, termasuk warga negara Amerika sendiri. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kepentingan apapun untuk membela Tiongkok. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan, kami berharap Anda nonton episode ini sampai habis, agar tidak salah paham dalam menyikapi fenomena jebakan hutang ini. Oke, fenomena jebakan hutang ini sangat ditantang keras oleh seorang pakar bantuan dan hutang Tiongkok. Dia adalah Profesor Deborah Brautigam, pakar ekonomi politik dari Johns Hopkins University Amerika Serikat dan Direktur Institut Tiongkok Amerika. Deborah bersama timnya telah meneliti secara mendalam 3.000 lebih hutang Tiongkok kepada negara-negara sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka tidak hanya mengkaji kontrak kerjasama Tiongkok dan negara-negara yang berhutang, tetapi juga menganalisis struktur hutang dari negara-negara penerima hutang tersebut. Deborah bersama timnya juga selalu hadir dalam forum kerjasama Tiongkok Afrika dan forum inisiatif Sabuk dan Jalan, di mana rencana hutang Tiongkok ini dibahas secara mendalam antara Tiongkok dan negara-negara yang berhutang. Dengan demikian, jelas bahwa Deborah dan timnya dari Johns Hopkins University adalah intelektual Amerika yang mengenal Tiongkok secara mendalam, memahami kebijakan luar negeri Tiongkok, mengenal dengan baik elit politik Tiongkok dan negara-negara penerima hutang Tiongkok, serta memahami struktur dan kondisi keuangan negara yang berhutang tersebut. Jadi mereka adalah orang-orang yang kompeten dan menguasai informasi dalam arti berpengetahuan luas atas masalah ini. Mereka juga adalah orang yang tepat untuk menjadi sumber informasi terkait jebakan hutang Tiongkok ini. Informasi-informasi yang mereka bangun tentu berbasis pada data-data dari penelitian. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan di atas dan melihat apa pendapat Deborah dan timnya tentang jebakan hutang Tiongkok. Pemirsa, dalam berbagai tulisannya yaitu di jurnal The Atlantic, publikasi inisiatif Tiongkok Afrika, dan wawancara SCMP, Deborah dengan tegas mengemukakan bahwa perangkap hutang Tiongkok adalah mitos. Pertanyaannya, atas dasar apa Deborah berpendapat jebakan hutang Tiongkok hanya sebuah mitos? Nah, argumentasi yang dikemukakan Deborah ada 5 hal. Pertama, jebakan hutang Tiongkok hanyalah tuduhan politik. Lahirnya konsep jebakan hutang Tiongkok atau diplomasi jebakan hutang berasal dari Trump dan Mike Pence yang merespons bantuan dan hutang Tiongkok kepada negara-negara sedang berkembang. Menurut penelitian Aid Data di William and Mary, sebuah universitas di negara bagian Virginia, Amerika, bahwa dalam jangka waktu sekitar 18 tahun, Tiongkok memberikan hibah atau bantuan maupun pinjaman uang kepada 13.427 proyek infrastruktur senilai 843 miliar dolar Amerika atau sekitar 12 kuadriliun rupiah di 165 negara. Nah, pemirsa, berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan, baik dalam bentuk hutang dan bantuan hibah, jumlah proyek dan negara penerima, maka Tiongkok adalah negara pemberi bantuan dan hutang yang terbesar sepanjang sejarah dunia, jauh melampaui Amerika dan negara-negara barat
yang disalurkan melalui Bank Dunia atau IMF dan Bank Pembangunan Asia atau ADB. Tercatat pada tahun 2021, komitmen Tiongkok di inisiatif Sabuk dan Jalan telah mencapai 2.600 proyek di 140 negara yang menyerap dana 3,7 triliun dolar. Sedangkan anggaran Bank Dunia atau IMF atas proyek-proyek di negara sedang berkembang hanya sebesar 185 miliar dolar. Oleh karena itu, atas dasar proyek kerjasama internasional Tiongkok inilah yang menjadi alasan Trump dan Mike Pence dalam sebuah pidato politiknya menuduh Tiongkok menjalankan diplomasi jebakan hutang. Alasan kedua, tidak ada bukti yang mendukung adanya jebakan hutang Tiongkok. Deborah menekankan bahwa jika benar ada jebakan hutang Tiongkok, tentu terjadi krisis hutang yang meluas di kalangan negara-negara penerima. Apalagi Tiongkok telah memulai proyek bantuan dan hutang kepada negara-negara berkembang sejak tahun 1980. Artinya, bantuan dan hutang Tiongkok kepada negara-negara sedang berkembang telah berjalan selama 40 tahun lebih. Namun sejak 40 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, dari 3.000 proyek bantuan dan hutang Tiongkok kepada 140 negara yang diteliti oleh tim Deborah, tidak satu pun negara yang mengalami krisis hutang dengan Tiongkok. Media memang heboh atas kasus di Sri Lanka dengan pelabuhan Hambantota yang ditengarai sebagai jebakan hutang. Namun jika didalami, maka kasus Sri Lanka pun tidak dapat dikatakan jebakan hutang Tiongkok karena tidak ada kaitannya dengan hutang dari Tiongkok. Nah, sekarang alasan ketiga. Mari kita lihat kasus Sri Lanka yang dihebohkan media sebagai bukti dari jebakan hutang Tiongkok itu. Jika kita berbicara mengenai masalah hutang, maka harus ada data struktur hutang Sri Lanka. Struktur hutang pemerintah Sri Lanka pada akhir tahun 2017, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Sri Lanka, nampak jelas bahwa pinjaman Tiongkok hanya mencakup 10% dari total hutang Sri Lanka. Mungkinkah 10% pinjaman menyebabkan jebakan hutang bagi Sri Lanka? Nah pemirsa, menurut Dusni Werakun dan Sisira Jayasuriya, keduanya adalah akademisi dari Monash University. Dalam tulisannya di East Asia Forum menyatakan bahwa krisis hutang Sri Lanka tidak ada kaitannya dengan hutang Tiongkok yang mencakup hanya 10% dari total hutangnya. Hutang Tiongkok ini seluruhnya dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan konsesi. Pinjaman dengan persyaratan konsesi atau disebut juga dengan pinjaman konsesional memiliki masa angsuran yang panjang, biasanya 30-40 tahun dengan tingkat bunga yang sangat rendah, yaitu sekitar 1% sampai 2% per tahun. Ini termasuk pinjaman yang sangat-sangat ringan. Apa yang menjadi masalah bagi Sri Lanka saat itu adalah pada jumlah hutang jauh lebih besar, yaitu market borrowing yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan barat 39% dan pinjaman Bank Dunia 11%, sehingga total mencapai 50% dari hutang Sri Lanka. Pemirsa, bunga dari kedua pinjaman tersebut lebih tinggi dari bunga pasar, sehingga setiap tahun membebani keuangan pemerintah Sri Lanka. Rata-rata 5 miliar dolar untuk bunga dan angsurannya saja. Akibatnya, pemerintah Sri Lanka mengalami krisis keuangan. Dan untuk mengatasi masalah ini, konsultan Bank Dunia atau IMF menyarankan untuk menyewakan pelabuhan Hambantota yang saat itu dikelola oleh otoritas pelabuhan Sri Lanka. Namun, terus-menerus defisit sehingga menjadi beban keuangan pemerintah. Akhirnya yang memenangkan penyewaan adalah China Merchants Port yang menyuntikkan dana sebesar 4 miliar dolar berupa pembayaran kepada pemerintah Sri Lanka dan masih ditambah 1 miliar dolar investasi untuk peningkatan fasilitas dan peralatan pelabuhan Hambantota. Dengan demikian, jelas bahwa krisis keuangan pemerintahan Sri Lanka tidak ada kaitannya dengan hutang Tiongkok. Nah, pemirsa, demikianlah Jurnal Barata kali ini. Saya Endro Mariono. Demikian Jurnal Barata.